Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuki Rinanda Perdana dari Fakultas Teknik, jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini saya akan mempraktikkan cara belajar mengajar guna menyelesaikan tugas dari mata kuliah pembelajaran mikro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi apa kabar Ananda hari ini? Saya harap semuanya baik-baik saja dan tetap menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi seperti sekarang ini. Jadi sesuai jadwal mata pelajaran hari ini yaitu konstruksi jalan dan jembatan, khususnya pada materi jenis irigasi jalan dan jembatan. Sebelum kita memasuki ke pelajaran inti, saya akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian irigasi jalan dan jembatan. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan jenis irigasi jalan dan jembatan. Yang ketiga, peserta didik mampu memberikan contoh irigasi jalan dan jembatan. Yang keempat, peserta didik mampu menyajikan hasil laporan jenis irigasi jalan dan jembatan. Yang selanjutnya yaitu saya akan membacakan sistem penilaian dalam proses pembelajaran saya hari ini, yaitu adapun 3 aspek. Yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan, yang ketiga keterampilan. Sebelum saya memaparkan materi pelajaran pada hari ini, saya harap Ananda sekalian bisa memperhatikannya dengan baik, karena di akhir pertemuan saya akan memberikan tugas. Oke, langsung saja. Apakah gambaran kalian mengenai irigasi dan jembatan? Yang pertama yaitu irigasi. Irigasi adalah penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan pengaliran air menggunakan sistem saluran dan bangunan tertentu dengan tujuan sebagai penunjang produksi pertanian, persawahan, dan perikanan. Istilah irigasi berasal dari bahasa Belanda yaitu irrigate, dan dalam bahasa Inggris yaitu irrigation, yang artinya pengairan atau penggenangan. Yang selanjutnya yaitu jenis jaringan irigasi. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32-PRT-M-2007, jenis irigasi dibagi menjadi 3, yaitu jaringan primer, yang kedua jaringan sekunder, yang ketiga jaringan tersier. Jaringan primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk, saluran pembuangan, bangunan bagi sadap, dan bangunan pelengkapnya. Sedangkan jaringan sekunder yaitu bagian dari jenis jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi sadap, dan bangunan pelengkapnya. Sedangkan jaringan tersier merupakan jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter, dan saluran pembuang. Yang selanjutnya yaitu gambar jaringan irigasi. Ini merupakan gambar jaringan irigasi di Kabupaten Goa. Yang selanjutnya fungsi irigasi. Fungsi irigasi pada prinsipnya adalah menambah atau yang biasa disebut suplesi kekurangan air pada lahan pertanian yang diperoleh dari air hujan atau air tanah karena jumlah air yang diberikan kepada tanaman tidak mencukupi kebutuhan tanaman. Yang selanjutnya jalan. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah. Yang selanjutnya jenis-jenis tanah.
Yang pertama yaitu menurut hak penggunanya, yaitu jalan umum. Yang kedua jalan tol. Pembagian yang kedua menurut fungsinya. Yang pertama yaitu jalan arteri, yang kedua jalan kolektor, yang ketiga jalan lokal, yang keempat jalan lingkungan. Jenis jalan menurut statusnya. Yang pertama yaitu jalan provinsi, yang kedua jalan kabupaten, yang ketiga jalan kota, yang keempat jalan desa. Jadi yang selanjutnya yaitu jembatan. Jadi ananda sekalian, adakah yang mengetahui apa definisi daripada jembatan? Ya, jembatan merupakan struktur yang dibuat untuk menyeberangi lintasan seperti sungai, rel kereta api, ataupun jalan raya. Selain itu, jembatan juga berfungsi sebagai penghubung antara dua bagian jalan yang terputus, serta merupakan penghubung antara suatu ke tempat yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis jembatan. Yang pertama yaitu jenis jembatan menurut fungsinya. Yang pertama yaitu jembatan jalan raya, yang kedua jembatan pejalan kaki, yang ketiga jembatan kereta api, yang keempat jembatan jalan air, yang kelima jembatan jalan pipa, yang keenam jembatan penyeberangan. Yang kedua yaitu jenis jembatan menurut lokasinya. Yang pertama yaitu jembatan sungai, yang kedua jembatan danau, yang ketiga jembatan waduk, yang keempat jembatan irigasi, yang kelima jembatan drainase, yang keenam jembatan jalan raya, dan yang terakhir jembatan jalan kereta. Jenis jembatan selanjutnya yaitu menurut materialnya. Yang pertama jembatan beton bertulang, yang kedua jembatan kayu, yang ketiga jembatan bambu, yang keempat jembatan tali, yang kelima jembatan besi, yang keenam jembatan baja, yang terakhir jembatan rotan. Ya, ini merupakan contoh gambar daripada jembatan. Sampai di sini ada pertanyaan untuk materi kita pada hari ini? Kalau tidak ada, saya akan membagikan tugas individu kepada ananda sekalian dan dikerjakan dengan baik, dibentuk dalam laporan dan dikumpul pada hari pertemuan selanjutnya. Mungkin inilah materi kita pada hari ini. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.